Syukur dalam susah adalah mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan meskipun susah, sehingga muncullah perasaan malu untuk berkeluh kesah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatal muslimah azakumullah jami'an, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur dan juga para ayah yang ada di ruang sebelah, yang hadir di masjid maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat Ananda, anak-anakku semua yang hadir juga. Mana yang bawa anak? Coba lihat. Mana anaknya? Bukan anak mertua ya. Mana anak-anaknya? Ada? Angkat tangan. Ah, Masya Allah. Makasih ya nak. Siapa lagi yang bawa anak? Bayi nggak apa-apa. Dan kita membiasakan sedari dini agar anak terbiasa di majelis ilmu, terutama di masjid. Nah, Masya Allah, di belakang ada. Sebab memang masjid ini adalah tempat terbaik dalam mendidik anak. Keterbatasan kita akan ilmu, akan waktu, salah satu solusi terbaik adalah membawa anak sering-sering ke masjid. Makanya rahasianya kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ayah yang super sibuk, ayah yang jarang pulang, beliau sadar waktu bersama anaknya sangat terbatas. Maka beliau tahu, kalaulah aku tak bisa bertemu sering dengan anakku, aku taruh anakku di tempat yang terbaik. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 37 beliau berucap langsung dalam doanya alasan pemilihan lokasi, di mana manusia lain mungkin menyangka beliau ayah yang tega, tapi beliau punya alasan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di tempat yang tandus, tak ada tanam-tanaman, lembah kering, tak ada air, tak ada penghidupan. Peluang hidupnya boleh jadi di masa itu 0%. Orang akan berpikir ini mau bunuh diri. Tidak. Beliau meyakini bahwa kehidupan itu berasal dari mendekat kepada Allah yang maha hidup dan Allah yang maha menghidupkan. Dan beliau memberi alasannya di sambungan ayatnya, inda baitikal muharram, asal dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Jadi Ibrahim sadar dia jarang pulang, jangan sampai anak salah tempat tinggal. Makanya setiap harinya Ibrahim hidupnya, tinggalnya enggak jauh dari Ka'bah yang dimuliakan, dari tempat yang penuh barokah. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi
Makkah mubarakan, sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula ditempatkan bagi manusia yaitu adalah Bakkah, yaitu Ka'bah yang dimuliakan, yang diberkahi. Jadi kita tahu bahwa Ibrahim mensiasati kekurangannya dengan menyeringkan anak berinteraksi dengan masjid. Maka bunda sering-seringlah bawa anak ke masjid, dan para pengurus masjid bertoleransilah terhadap anak-anak yang datang ke masjid. Pastinya mereka belum mengenal adabnya, diajarkan saja, dikasih tahu saja, nggak perlu dibentak, nggak perlu dimarahi, cukup diingatkan, tenang ya dek ya, kalau dia nangis kita yang tolerir, kita bawa keluar, tenang, bari masuk lagi. Demikianlah Nabi. Bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak kecil itu seperti memperlakukan anak kandungnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kana Rasulullah SAW, dalam riwayat Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW yu'amiluna kama yu'amilul walad. Rasulullah SAW dulu memperlakukan kami sebagaimana dia memperlakukan anak kandungnya. Artinya pengurus masjid memperlakukan anak-anak kecil seperti memperlakukan anak kandung, dihargai, dimuliakan, diingatkan, disayangi. Orang tua menyeringkan anak ke masjid, masjid pun menyambut mereka. Anak-anak yang dari kecil terbiasa di masjid, itulah anak-anak yang senantiasa berada dalam naungan keberkahan dari Allah. Makanya momen ini selalu saya jadikan momen untuk mengingatkan diri saya dan kita semua, termasuk kita doakan semoga anak-anak kita ini kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bunda dan ayah yang ada di ruangan sebelah, pagi ini kita belajar hal yang sangat mendasar, dan kita akan hubungkan materi kita dengan kehidupan dalam berkeluarga kita. Karena kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah dimulai dari sifat yang kita anggap sederhana tapi belum tentu bisa dilakukan, yaitu namanya syukur. Kalau ditanya sama ibu-ibu di sini, syukur itu mudah atau gampang? Mudah atau gampang sama aja. Syukur itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mungkin ada yang bilang mudah, bagus. Tapi kalau syukur itu mudah, mengapa Allah katakan dalam Al-Quran wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur? Kalau ada yang bilang syukur itu mudah, kalau pada prakteknya Allah katakan justru sedikit sekali hambaku yang bersyukur, jangan-jangan yang selama ini dibilang bersyukur belum memenuhi makna bersyukur itu. Karena banyak yang bilang cuma syukur doang, apa susahnya? Ternyata tidak semudah itu dalam konteks kehidupan. Karena ada orang yang bilang bersyukur tapi dia hakikatnya tidak bersyukur. Karena di dalam bersyukur itu ada kelapangan hati yang tenang. Ketika bersyukur masih pakai kalimat tapi, atau yang lebih sederhana misalnya kalimat sih ya, alhamdulillah sih. Lu dikasih uang berapa mas suami? Ya alhamdulillah sih cuman 500.000.
Ya alhamdulillah sih gitu. Sih di sini masih belum menunjukkan lapang. Sebab rasa syukur itu menunjukkan keyakinan bahwa Allah tidak akan meleset memberikan jatah rezekinya kepada hambanya, dan Allah tidak akan keliru, sehingga apapun yang diterima dia yakini ini memang jatah saya. Kalau bentuknya atau jumlahnya tidak sesuai harapan, dia yakin nikmatnya mungkin atau bentuk lain dari jumlah itu mungkin di luar ekspektasi. Jangan memandang 500.000 secara nominal uang yang kita peroleh seolah-olah itulah yang rizki kita. Ada orang dapat uang 500.000 tapi nikmatnya bisa lebih dari itu, seolah-olah dia mendapatkan puluhan juta. Dari mana itu? Dari apa yang selama ini kita anggap tidak mungkin terjadi tapi terjadi. Nah ini banyak contohnya. Ada orang yang misalnya dapat 500.000 sebulan tapi bisa merasakan tinggal di rumah mewah. Yaitu maaf ya, beberapa orang kerja di rumah pejabat, di rumah pengusaha, sementara pejabat dan pengusaha tersebut tidak pernah tinggal di lokasi tersebut. Kemana-mana dia perginya. Dia tinggal di situ. Dia tinggal berhari-hari, dia yang bersihkan. Uangnya, gajinya mungkin sedikit, tapi nikmat yang dirasakan lebih. Maka banyak yang menganggap rizki itu sebatas jumlah, tapi bukan apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmati. Termasuk dia merasa punya uang yang dia miliki itu adalah rizki dia, belum tentu. Belum tentu. Alhamdulillah mah anak di ATM apa misalnya uang miliaran, ya, atau dia punya uang cash 100 ribuan sampai 1 juta. Ketika dia lagi haus di tengah jalan, dia haus banget, ada tukang es kelapa, dia beli, dia bilang, bang berapa kelapa? 10.000 doang. Dia kasih 100.000, waduh nggak ada kembaliannya pak, waduh gimana ya. Dia langsung mikir, masa nggak ada kembaliannya ya. Ditambah sifat pelitnya dia nggak mau keluar terus. Masa es kelapa doang 100.000. Dia pikir tahan. Ya, ada QRIS-nya nggak ada pak, saya orang ya, tukang es kelapa pakai QRIS. Ada keris no mau. Dia nggak bisa. Yang punya 100.000 ini nahan aja. Dia nahan. Akhirnya daripada gua ngasih 100.000 buat dia kelapa, mendingan yang lain aja, nggak jadi beli. Akhirnya dia nahan haus. Apa yang terjadi? Dia kehausan. Padahal uangnya banyak, nggak bisa minum. Dia nggak bisa minum, dan kalau dia kasih dia langsung berpikir ngapain, sehingga ada orang yang lupa kalaulah dia kasih berarti es kelapa tersebut yang orang lain 10.000, untuk dia 100.000. Banyak hal ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Maka kita kembalikan konsep syukur ini dalam makna di mana buah dari syukur yang sejatinya diminta oleh Allah adalah kelapangan hati dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Dan ini salah satu terapi yang hari ini mungkin menjadi isu masyarakat Gen Z atau masyarakat di era digital ini, yaitu isu mental health yang seringkali dibahas, yang membuat orang itu merasakan stres. Di antara pintu utama stres adalah fokus kepada apa yang kurang, lupa atau
abai terhadap apa yang diterima, sehingga dia lebih fokus menerima atau memikirkan apa yang kurang, dan kadang-kadang tidak aware terhadap apa yang diterima. Makanya sebagian besar orang itu disebut susah bersyukur karena memandang dunia itu tentang apa yang saya inginkan, bukan tentang apa yang Allah berikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sehingga ini membuat hidup dia selalu dalam konteks susah syukur. Susah syukur. Ya. Kalaupun Allah memberikan sesuatu, pasti dia berkeluh kesah. Inilah tabiat dari lawan syukur, itu adalah pintu pertamanya suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Ya, dan ini hal yang lazim dialami khususnya oleh anak kecil. Makanya kalau anak kecil karena memang imannya, pengetahuan agamanya belum sempurna, maka wajar kalau mereka masih diselingi perilaku yang disebut suka berkeluh kesah. Dan itu hal yang diceritakan dalam Al-Quran. Khuliqal insana halu'a idza massau syarru jazua. Manusia diciptakan awal mula bersifat keluh kesah. Jika diberikan kesusahan dia curcol. Ya. Wa idza massaul khairu manu'a, jika diberikan kesenangan pelit. Khas anak-anak. Dan itu memang proses belajarnya dia untuk mengenal rasa syukur. Makanya salah satu karakter anak-anak dan harusnya sudah tuntas ketika dia beranjak dewasa, yaitu sudah mulai mengelola apa yang dia rasakan, yang dirasa kurang, dengan mencari sesuatu yang menjadi hal yang positif. Dan ini adalah bagian untuk memiliki jiwa mental yang sehat. Makanya kalau kita lihat pondasi mental health itu, jiwa yang sehat itu pondasi pertama kata para ahli adalah kemampuan memiliki insight. Insight itu adalah melihat sesuatu dengan kacamata positif. Dan itulah yang sejatinya Nabi ajarkan. Bahkan Nabi dalam keadaan yang kita sebut kekurangan, lisannya mengajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji Allah atas segala hal. Lisan Nabi, dan inilah sunnah meskipun di tengah konflik kekurangan. Ya, kita belajar muslimah yang ada di Gaza, suaminya wafat, anaknya syahid, yang terlontar alhamdulillah ala kulli halin. Ketika Nabi mengajarkan ini, mengajarkan apa? Melihat sesuatu dari kacamata positif. Dan itu diantara pintu kekuatan orang untuk memiliki kesehatan mental. Sebab orang yang tidak punya kemampuan melihat insight, dia hanya memandang diri dari sisi negatif. Dan sejatinya masyarakat kita itu memiliki kesadaran ini di masa dahulu, entah sekarang. Pernah nggak dengar orang tua kita kalau apa-apa sih ngomong untung aja, padahal rumahnya kecolongan, motornya hilang, untung aja cuman motor, kita nggak diapa-apain. Sebenarnya itu adalah kepolosan dari jiwa yang sudah terlatih bersyukur. Makanya perasaan untung aja itu mereka mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Memiliki suami yang nggak sesuai harapan, untung aja punya suami. Yang lain banyak yang nggak nikah-nikah. Kalimat ini jangan dianggap remeh, dia adalah wujud kan dari sifat syukur. Karena ada orang yang ya boleh jadi diberikan sesuatu memandang dari sisi negatif. Kayak anak kecil nangis, kenapa nangis? Uangku hilang 100.000 gitu. Ya udah mama ganti, nih 100.000. Nangis lagi, kok nangis? Kalau nggak hilang kan jadi 200.000.
Sampai memang kesel, kalau nggak hilang nggak mama kasih, kesel juga. Jadi ada orang tuh yang dia kalau nggak punya mental syukur, memandang apapun negatif. Dan inilah yang mempengaruhi bagaimana kondisi di dalam rumah tangga. Orang yang tidak punya sifat syukur, maaf kalau bahasa yang sering dia, auranya itu negatif, sehingga sikap dan apa yang ada dalam diri dia itu terpancar dan diterima oleh anggota keluarga. Itu membuat kenapa suami atau anak nggak nyaman kalau ibu yang suka berkeluh kesah. Anak yang merasa apa-apa ku salah mulu sih menurut mama, kamu tuh ya, ya, sehingga kita sering melihat betapa banyak anak-anak yang dia tertekan karena punya tuntutan berlebihan atas ekspektasi orang tua, karena orang tua tidak memandang rasa syukur dari aspek yang lain. Ya, saya misalnya saya pernah mengalami kondisi di mana punya ekspektasi tinggi, lupa bahwa saya harusnya bersyukur terhadap pencapaian anak saya di sisi yang lain. Ini salah satu kenapa banyak anak-anak yang bisa jadi nggak nyaman sama ibunya, karena kita tuh memandang sempit kesolehan itu atas target. Menurut kita anak soleh itu adalah yang bangun sebelum subuh, berangkat ke masjid, kemudian dia pulang dari masjid tilawah Quran sampai syuruk, bantu kita berangkat sekolah. Kita merasa itu, sehingga ketika dia bangun lewat azan kesiangan tapi berangkat ke masjid, kita tetap bilang lain kali jangan kesiangan, bikin malu aja. Atau misalnya dia sudah berangkat ke masjid, habis itu tidur lagi. Kenapa sih kamu tidur mulu? Tanpa sadar kita melihatnya itu, kita nggak pernah bilang bahwa alhamdulillah abang bangun sebelum subuh dan berangkat ke masjid, dia tidur lagi. Kita langsung mandang yang tidur laginya. Saya pernah Bu dalam posisi, dan itu akhirnya saya sadari bahwa kita itu tanpa sadar membuat anak-anak kita dipaksa atau dituntut seolah-olah bak malaikat, yang kalau ada kekurangannya kita langsung celak, tapi kalau ada kelebihannya kita abaikan. Dan itu adalah diantara sifat buruk yang itu menunjukkan kita tidak bersyukur. Dan itulah awal kenapa anak-anak itu tumbuh dalam hal yang selalu salah, gagal, karena tanpa sadar grundelan hati kita. Inilah kenapa saya bilang di antara penyebab anak itu nggak berubah di mata kita, bisa jadi bukan karena anak itu yang nggak dapat hidayah, tapi kita yang belum lapang dan belum ridho, sehingga ketidakridhoan kita menjadikan Allah tidak ridho terhadap anak kita. Karena Nabi bersabda, ridallah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ya tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung murkanya orang tua. Kesalahan Allah tergantung kesalahan orang tua. Kata sukhtun itu diantara maknanya kesal, sebel, atau tidak ridho. Anak misalnya melakukan sesuatu, kita bilang kamu tuh bener-bener ya, akhirnya kita nggak ridho, Allah pun nggak ridho, tuh anak tersebut makin nyungsep hidupnya, semakin nyungsep makin nggak ridho, makin nyungsep lagi, begitu terus. Saya makanya pernah ditanya, gimana Ustadz? Pertama ridho, lapang, itu anak ibu, terima, tetap cintai dia. Belajarlah sebagaimana Nabi Nuh yang mengeluarkan kalimat, dan inilah the real parenting yang hari ini selalu kita lupakan. Parenting itu bukan tentang anak yang harus bagaimana, tapi parenting itu tentang kita sebagai orang tua yang harus bagaimana. Ingat, parenting is about us as a parent. Parenting itu tentang kita sebagai orang tua, bukan tentang anak. Kalau anak yang kita pikirin itu namanya childing, ini parenting. Sehingga yang dilatih dalam parenting bukan bukan bagaimana biar anak sholat rajin, bagaimana biar kita bersikap agar memberi inspirasi anak sholat, termasuk bagaimana sikap kita kalau anak itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan Nabi Nuh mengajarkan,
Orang lain memandang Nabi Nuh gagal karena anaknya yang nomor 4 yaitu Yam atau Kanaan kafir. Tapi di mata Allah Nabi Nuh nggak gagal karena dia the real parent. Apa buktinya? Allah puji dalam surah Al-Imran ayat 33, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh. Tuh bayangkan, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Nuh dipilih oleh Allah, kenapa? Karena Nuh mengajarkan bagaimana sikap menghadapi anak yang tak sesuai harapan. Ini penting agar kita tahu bahwa ini bukan tentang anak, tapi tentang kita yang dihisab oleh Allah. Sikapmu terhadap anakmu lah dihisab. Itulah mental yang dilatih oleh Allah. Apakah engkau memiliki sifat untuk bersyukur, atau engkau mentalnya selalu mental mengkufuri nikmat Allah, selalu bilang anak saya begini. Di antara yang menunjukkan rasa syukur adalah tidak mempengaruhi kasih sayang kita terhadap anak meskipun anak tak mengecewakan. Lihat Nabi Nuh dialognya dalam surat Hud ayat 42. Saat anaknya sudah diingatkan, banjir hendak datang, perahu sudah disiapkan. Apa yang Nuh katakan kepada anaknya? Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, ayo nak naik perahu bersama kami. Jangan sampai kamu bersama orang-orang yang kafir. Wahai anakku sayang, ya bunayya. Ini kalimat pengantarnya. Anaknya kafir, bandel. Ingat bu, puncak kebandelan anak bukan pas narkoba. Puncak kebandelan anak bukan pas free sex. Puncak kebandelan anak bukan pas tawuran, begal, ngerampok. Itu bandel banget. Tapi yang lebih bandel adalah kafir. Sebab kafir menutup peluang dia masuk surga. Kalau anak, maaf, ada yang menarkoba, free sex, masih ada iman walaupun sedikit, masih ada peluang masuk surga. Karena Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya masih terucap kalimat Allah, masuk surga. Masih ada peluang, walaupun disiksa dulu di neraka. Tapi kalau kafir, bandel banget, bandel banget. Nuh diuji dengan anak yang super bandel, bukan sekadar narkoba, tawuran, mabok, judi, zina, ini lebih lagi. Tapi lihat, wahai anakku sayang. Coba ukur diri kita, kita manggil anak sayang pas ngapain? Lagi baik kan, lagi anak hafal Quran, ya Allah sayangnya mama sini. Anak habis bantu papahnya, ya Allah sayangnya mama. Sayangnya kita pada saat dia berbuat baik. Tapi ketika dia nggak mau sekolah, mukul temannya, ngerokok, bakal lebih ekstrim lagi narkoba, bahkan hamilin anak tetangga, aduh, waliyazubillah, kita apa ngomong susah. Ya ada ngomong saya Tony rojim, kamu bener-bener susah kita ngomong sayang. Kenapa? Syaitan yang keluar. Kenapa kita begitu? Jawabannya karena kita masih melihat kacamata anak itu dari sisi yang negatifnya aja. Makanya syukur itu ilmu tingkat tinggi yang membuat seorang ayah dan bunda itu dalam mengasuh anak itu lapang. Gerundelan-gerundelan itu nggak ada. Nabi Nuh tetap mengatakan ya bunaya, karena Nabi Nuh mengatakan bukan tentang anakmu yang bagaimana, tapi tentang sikapmu bagaimana. Hidayah itu milik Allah. Aku tak punya kuasa atas itu, maka aku melatih diriku untuk berkata-kata yang positif. Karena syukur ini nanti identik dengan kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan. Kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan adalah bentuk rasa syukur yang disebut kalimatut thayyibah. Jadi kalau ada orang yang mampu melihat dari kacamata positif kalimat thayyibah, itulah yang Rasulullah puji dalam sebuah riwayat, yu'jibuni al-fa'lu, sungguh aku takjub sama orang-orang yang al-fa'lu, yaitu orang-orang optimis.
penuh rasa syukur, optimis. Apa itu al-fa'lu? Kata Nabi, al-fa'lu kalimatut thayyibah. Al-fa'lu atau orang yang penuh optimis rasa syukur, yang berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Ya. Dan itu adalah hal yang kenapa disebut tidak mudah. Karena kita akan diblok oleh setan pada saat kita terpicu atas hal yang buruk. Pikiran-pikiran akan nikmat Allah, akan hal yang positif diblok. Maka setan itu memblok kita dari memikirkan nikmat Allah saat diuji dengan yang buruk. Sehingga yang muncul adalah yang hari ini. Kenapa sih Allah tega banget? Kenapa sih saya harus diberikan ini? Kenapa sih itu? Dan itulah yang membuat aura kita dalam tanda kutip jadi negatif. Jadi menjadi orang gak nyaman. Makanya lihat deh, kita kalau punya teman yang suka keluh kesah, kita bawaannya jadi kayaknya juga gak nyaman. Jujur aja, gue kalau ketemu dia itu, aduh, dia aja yang keluar, gak nyaman. Beda sama teman yang apa aja memandang kacamata positif. Nah, kembali tadi saya ceritakan, saya pernah dalam posisi misalnya di posisi ortu yang memandang anak tuh dari sesuatu yang selalu negatif. Sampai saya harus sadarkan ini hal yang bahaya ini. Jadi pernah, karena saya pengen kan anak saya jadi ulama dan dia juga sepakat itu. Waktu saya umroh tiba-tiba uminya nelpon, Bi, disebutlah nama anak saya, dia bangun subuhnya jam 6:30. Dia semalam begadang dari bangunnya 6:30, dan kami memang membiasakan anak kami kalau udah remaja nggak dibangunin. Karena udah nggak dibangunin 6:30 dia kaget sholat. Waktu saya dapat laporan itu, saya emosi. Saya bilang gini, saya WA dia, besok nanti Abi pulang umroh, Abi pengen ngomong sama kamu. Di kacamata saya adalah dia mengecewakan saya, dia bikin malu saya, anak ustadz apalagi, itu udah masuk ego tuh. 6:30, apaan itu? Sampai saya merenung loh. Pertama, adakah saya atau ibu-ibu mungkin yang nggak pernah bangun kesiangan? Adakah yang nggak Pak? Nabi sendiri pernah sekali. Dalam sebuah riwayat, Nabi bersama sahabat yang lain pada saat melakukan sebuah ekspedisi, Nabi berangkat malam hari dan semenjelang waktu subuh beliau berteduh atau singgah suatu tempat dan ketiduran sampai matahari meninggi. Kemudian dibangunkanlah dan suruh Bilal mengumandangkan azan, langsung sholat subuh sudah dalam kondisi meninggi. Sebagai pelajaran ada kondisi manusiawi. Yang pertama saya langsung mikir, anak saya dia manusia dan dia menunjukkan dia bangun siang, dan itu bukan setiap hari. Itu langsung saya mikir, kok saya begini banget ya, kayak kesannya saya nggak pernah aja, saya pernah kok. Dan itu membuat kita jadi memandangnya negatif. Yang kedua, dan itu membuat saya menangis, saya baru tahu dari uminya kenapa dia bangun kesiangan. Karena dia malamnya menemani uminya bikin paper, yang paper itu harus dipresentasikan uminya besok pagi. Uminya nggak ngerti cara mengoperasikan laptop. Nah, dia ngerti, ditemani uminya sampai jam 1 dini hari. Begadang memang, uminya ngetik, dia ini ya dibangun. Sehingga kalau uminya bisa bangun pagi walaupun ngantuk, karena uminya harus presentasi, dia memang nggak bisa tidur karena kan harus presentasi. Jadi subuh bangun, anaknya ditinggi biarin aja. Lah si anaknya tentu saja dia ngerasa nggak ada tanggung jawab karena butuh libur, bablas. Saya lupa, dia yang bangun kesiangan ini telah melakukan amal soleh di malam hari menemani ibunya. Kenapa saya nggak memujinya? Kenapa saya nggak bersyukur dan mengatakan, ya Allah bang, makasih ya bang. Ya, di saat Abi nggak ada, kamu bisa menolong Umi menjadi asisten Abi. Dan saya nggak keluar itu. Barulah saya nyadari, mata yang memandang dan kacamata yang
buruk itu menunjukkan hati yang tidak penuh rasa syukur. Mandangnya buruk terus. Makanya ketika kita memandang buruk, periksa. Jangan-jangan ada yang baik tapi nggak kita lihat. Sehingga kenapa kita diuji dengan rumah tangga harapan suami, aura kita, aura negatif makin membuat kisruh, mentalnya mental yang menyakiti, itu membuat akhirnya keburukan-keburukan suami lebih banyak kita hitung, kebaikannya kita lupakan. Termasuk seorang suami gitu, keburukan-keburukan istri lebih sering diingat, kebaikan dilupakan. Dan itulah diantara tipu daya syaitan. Syaitan itu membuat seseorang itu ya disibukkan dengan apa yang kurang, tapi dilalaikan dengan apa yang dia peroleh. Makanya kita itu, dan inilah alasan mengapa Nabi mengingatkan kamu wanita, dan hadisnya sudah pernah kita dengar, mengapa wanita termasuk yang Nabi katakan uritun nar, aku ngeliat neraka, wa aktsaru min aliha minan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ya, mungkin sebagian ada yang ngelihat ini sebagai bentuk apa ya, kok di judgement bahwa seolah perempuan itu masuk neraka. Para ulama, Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan hadis ini bisa jadi merupakan isyarat karena jumlah perempuan yang lebih banyak, maka peluangnya lebih banyak masuk neraka. Namanya juga jumlahnya lebih banyak. Tapi peluang kedua, apa yang membuat masuk neraka? Karena ada sifat yang ini bisa jadi ada di tabiat perempuan, terutama jika tidak disertai dengan keimanan. Yaitu kata Nabi ketika ada sahabiah bertanya, ayakfurna billah, apakah banyak perempuan yang kufur sama Allah? Kufur itu dalam pengertian adalah nggak sholat, nggak puasa, ingkar, nolak syariat. Kata Nabi, la walakin yakfunal ashir wa yakfunal ihsan. Bukan itu kata Nabi. Kebanyakan wanita itu kufur sama suami. Kufur di sini alias tidak melihat kebaikan suami, lebih banyak melihat kekurangan suami, wa yakfurnal ihsan, dan kebanyakan kufur sama kebaikan suami. Karena tabiat wanita yang sering melihat dari sisi perasaan, sehingga memandang sesuatu itu cenderung dari sisi apa yang saya rasakan hari ini, sehingga yang dia rasakan hari ini sebagai sebuah indikator. Jadi kalau suami hari ini nggak memberikan apa yang kita mau, keluarlah kalimat sakti dari perempuan itu, kamu tuh dari dulu nggak pernah sayang sama aku, kamu tuh dari dulu jahat sama aku, padahal semalam baru dibeliin logam mulia 15 kilo, seminggu yang lalu baru aja diajak muter-muter di Citra Grand Mall, semua dibeliin, lupa. Yang hari ini dirasain adalah kamu pulang gak bawa martabak kesukaan aku, padahal aku udah mesen dari pagi, dari tadi gak dibawain juga. Kamu tuh bener-bener ya mas gak mikirin aku, egois tuh. Perasaan itu adalah hal yang sering dialami wanita. Makanya kenapa wanita disebut qawarir, kan dalam hadis Nabi ketika Nabi menggelari wanita itu kan diantara qawarir. Ini terjadi gara-gara ada sahabat laki-laki yang bernama Anjasyah mengerjai seorang perempuan yang sedang naik onta. Jadi dia naik onta, dikagetin dengan sebuah seruling, gitu, diprank istilah anak muda zaman now. Perempuannya hampir terjengkang karena kaget. Rasulullah menegur, dan inilah akhlak yang buruk dari seorang laki-laki, ya, iseng sama perempuan itu akhlak yang buruk, ditegur, urfuk Anjasyah, waihak ruwaidaka bil qawarir, ayo bersikap lembut sama perempuan, sebab di depanmu ini adalah gelas-gelas kaca. Jadi qawarir itu istilahnya gelas-gelas kaca. Jadi istilah ini dari Nabi, bukan dari Nia dan Niati, ya. Dia royaltinya ke Nabi, ya, bukan ke Nia dan Niati. Nah, di antara penjelasan para ulama,
kenapa sebut qawarir? Qawarir itu gelas-gelas kaca seperti ini. Kalau dikasih air panas, langsung dia panas. Kalau dikasih dingin, air dingin, langsung dingin. Apa maksudnya? Wanita itu tergantung stimulus dari luar. Hari itu dia lagi happy, tiba-tiba nonton film Ipar Adalah Maut, bete seharian, curigaan sama adiknya sendiri, apa membantu, langsung semua itu ya. Begitu suaminya transfer 200 juta langsung happy gitu ya. Jadi mudah sekali kemudian swing, karena sifatnya tadi seperti gelas-gelas kaca. Nah, kondisi wanita yang tabiatnya seperti gelas kaca itu dijadikan celah oleh setan. Setanlah yang menghembuskan ke perempuan yang disebut was-was, alladzi yuwaswisu fi was-was. Jadi was-was itulah yang menutup celah kebaikan, sehingga nikmat tertutupi, yang ada yang enggak nikmat dari was-was itu. Jadi kalaupun ada perubahan, misalnya kita ibu-ibu punya suami, ternyata suami mencoba rapi di rumah sebagainya, was-was itu yang membuat kadang-kadang berlaku negatif. Jangan-jangan mau nikah lagi ya, janganlah. Tiba-tiba suami baik, jangan-jangan modus ngebujuk aku menerima sama yang kedua gitu. Dan itu perilaku yang buruk. Jadi sikap buruk. Kenapa syukur itu disebut susah? Dan kata Nabi, kata Allah, sedikit dari hambaku bersyukur, karena syukur ini dari hati yang bersih. Sehingga kalau kita punya sifat syukur, kita sudah minimal menjaga aura ketenangan dalam rumah. Yang disebut rumah surga itu, baiti jannati, rumah yang menggambarkan bagaimana kebiasaan menuju surga. Di antara gambaran menuju surga, kata Allah, adalah senantiasa berucap alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil hazan. Segala puji bagi Allah yang mengusir kami dari rasa sedih. Jadi lisan penduduk surga itu selalu memuji Allah. Jadi selalu memuji Allah. Jadi syukur pertama adalah berkaitan dengan kelapangan hati, yang itu terkoneksi kepada Allah, sehingga prasangka dari setiap keadaan selalu bilang insya Allah ada hikmahnya. Dalam situasi yang buruk saja dia berprasangka baik, apalagi diberikan kebaikan, makin dia mengucap syukur. Nah, kalau dalam konteks syukur dalam kesusahan, berarti syukur dalam susah ada. Iya, syukur dalam susah adalah mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan meskipun susah, sehingga muncullah perasaan malu untuk berkeluh kesah. Malu. Sebagaimana riwayat ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan anak yang wafat, harta benda yang musnah, istri yang meninggalkan, penyakit aneh yang menderanya. Orang pada prihatin, mengucapkan ya rasa empatinya, sampai ada salah satu orang yang berkata kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, kenapa engkau tidak minta kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan penyakitmu? Bukankah engkau seorang nabi? Bagaimana mungkin engkau seorang nabi yang dicintainya diuji dengan penyakit yang membuat orang tuh jijik melihatmu? Gitu. Nabi Ayub tuh gitu. Dan kalimat Nabi Ayub ini kalimat yang luar biasa. Orang-orang terpilih yang bisa mengucapkan ini. Aku malu kepada Tuhanku yang memberikan nikmat berpuluh-puluh tahun kepadaku, dan baru aku dikasih suatu musibah 2 minggu aku langsung komplain. Baru dikasih musibah 2 minggu komplain. Nikmatnya berpuluh-puluh tahun. Dia punya istri yang cantik, setia, kemudian dia punya anak yang lucu, mengemaskan, dia punya yang namanya
harta benda yang dimiliki, tiba-tiba Allah cabut satu-satu. Dan itulah ujian yang hebat dialami oleh Nabi, dan itulah yang membuat masyarakat ingin mengujinya. Betul gak dia Nabi? Yang terjadi adalah dia bukan sekedar sabar tapi syukur. Sabar itu level kekuatan, tapi syukur di atasnya lagi. Kenapa? Karena masih memandang positif atas segala musibah, bahkan masih bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Inilah yang Nabi Rasul Allah sebutkan sebagai sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sehingga kalau kita masih menginginkan adanya perbaikan, ya, misalnya bagaimana membangun relasi dengan anak. Kenapa sih anak saya Ustadz, ya kalau saya nasihati ngelawan mulu? Karena bisa jadi yang ditangkap oleh anak terhadap diri kita adalah aura bahwa ortu akan melihat kesalahannya. Yang dipandang oleh anak ada pikiran, kalau gua datang pasti dicari-cari kesalahan sama mama. Nah, pasti yang dilihat kesalahan gitu. Tadi makan siang nggak? Tuh kan, nggak makan lagi kan? Dibelantar sakit perut gimana? Tupperware mama mana? Hilang lagi. Udah dibilangin, itu udah cadangan mama dan sebagainya. Itu baju dicuci nggak? Itu tuh baju mama, makanya kamu pinjam tuh jangan dipinjam tuh. Ada aja yang cari. Jadi kesalahan-kesalahan mulu, jadi anak rasa yang dipandang tuh yang salah. Jadi kalau ditanya gimana Ustaz cara memperbaikinya, perbaiki, lapang, ridho kekurangan dia, langsung cari yang namanya uzur untuk kita maafkan, sekaligus ingat kebaikannya. Makanya mengingat kebaikan itu diantara cara yang paling mudah untuk kita berada dalam rasa syukur. Dalam keadaan musibah ingat kebaikan Allah. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu diminta menghitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa. Menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Tapi kenapa saat kita dalam keadaan kita kena musibah, kita seolah-olah tuh Allah tuh nggak kasih nikmat sama kita. Yang kita pikirkan adalah kok Allah setega ini sih. Padahal kalau dihitung nikmatnya sampai sekarang nggak kehitung, Bu. Awal kita diberikan kehidupan, memiliki orang tua, masih punya rumah zaman dahulu, masih sempat sekolah, itu nikmat. Tapi kita nggak mandang itu. Kita masih punya nikmat, masih sempat bisa jalan-jalan zaman dulu, punya kendaraan. Sekarang sudah menikah, punya suami, punya anak. Orang lain ada yang nggak punya suami, ada yang nggak punya anak. Banyak, tapi yang ada keluh kesah, keluh kesah. Diuji dengan suami nggak sesuai harapan, hanya memandang dari sisi yang buruknya. Makanya diantara hal yang fundamental dalam kita memperbaiki hubungan dengan manusia, dengan Allah disuruh mengingat-ingat tentang nikmat Allah. Kalau kepada manusia apa? Allah katakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Surat Al-Baqarah ayat 237. Jangan lupakan kebaikan, karena tadi di kepala kita yang ada negatif. Jadi sifat syukur membuat kita memandang dari sisi yang positif, menghargai apa yang sudah diberikan. Dan itu menjadi terapi jiwa agar kita akhirnya berdamai dengan apa yang selama ini. Karena diantara membuat jiwa itu semakin luka adalah karena kita selalu memandang, dan biasanya selain memandang kita membandingkan dengan orang. Si ini mah enak ya tuh, dia mah enak, suaminya bantuin kalau kita capek, suami saya mah boro-boro. Kita membandingkan, kita nggak tahu si ini yang katanya suami bantuin ternyata nikah lagi. Ibu mau nggak mau gitu. Tapi kan dibantuin, ya udah biarin dah susah-susah, tapi suami nggak nikah lagi. Kan kita maunya yang sempurna banget, kita mau yang seolah-olah semuanya perfect gitu. Karena kita lupa. Makanya diantara yang sering saya katakan, ketika setan ingin membuat kita marah dengan orang lain, dengan suami, dengan anak, maka bloklah keinginan setan atau tipu daya setan dengan mengingat kebaikan-kebaikan pasangan.
Itulah kenapa sering saya katakan ibu-ibu, di antara kesibukan ibu jika waktu senggang menulis daftar kebaikan suami. Ya, sering saya lakukan ini. Saya punya daftar kebaikan istri saya yang nggak perlu saya ceritakan ke istri. Dalam rangka apa? Membuat hati kita itu tidak dikotori oleh rencana setan buat kita tuh marah. Saya berapa kali ada, mungkin salah satunya jamaah sini ada yang WA saya, Ustadz, suami saya itu orangnya begini. Saya tuh udah capek, Ustaz. Boleh nggak saya cerai aja? Dia menuliskan daftar keburukan suaminya, perilakunya. Saya bilang, ibu sudah mengirimkan daftar keburukan suami, boleh nggak ibu tulis daftar kebaikan suami? Kemudian dia WA lagi pakai huruf kapital, kagak ada. Gede bu, kagak ada, pakai tanda seru 5 lah gitu. Wah, saya bilang kalau gitu konsultasinya berhenti dulu. Karena sejatinya ibu dalam kondisi marah yang berlebihan. Saya nggak akan nanggapi dulu. Kalau ibu sudah tenang, 2 hari, 3 hari lagi WA saya. 3 hari lagi saya bilang. Saya nggak nanggapi lagi. Kenapa? Saya pikir nggak mungkin nggak ada. Emang dia nikah sama setan, saya bilang. Seburuk-buruknya Firaun aja dari kacamata kita ada sisi positifnya. Tahu nggak? Buruknya Firaun ada kacamata positifnya apa? Apa kebaikan Firaun? Membiarkan istrinya beriman, apalagi membiarkan istrinya merawat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu yang akan menghancurkan kerajaan. Dia udah dapat wangsit dari mimpinya, tapi dia nggak tega. Ya udahlah, kan Asia mencoba membujuknya dan akhirnya dia berhasil dibujuk. Mau, ada kebaikannya. Tapi kalau kita kan seolah-olah nggak ada gitu. Ya, pokoknya di mata kita tuh udah buruk. Nah, itu kenapa? Karena nggak punya daftar kebaikan. Jadi kenapa diantara yang saya sering katakan, list daftar kebaikan pasangan buat diri kita kalau kita lagi kesel. Dan itu saya catat itu. Sampai saya kok cerita sama anak saya bisa ceritain hal-hal yang berkaitan kenapa saya mensyukuri menikahi uminya. Saya sampai bilang, saya bilang, tahu nggak nak, tanggal 5 Maret 2011, saya catat tanggalnya itu, umi kamu baru sekali itu jualan emas. Wih keren dong umi. Iya, emas maharnya dijual buat bantu Abi karena Abi ketipu gitu. Jadi saya bilang, dia istri saya jualan emas 5 Maret 2011. Saya bilang mana saya, kan ada daftar saya catat. Dan itu yang membuat saya merasa ada kebaikannya dia. Jadi kalau dia nyebelin atau sesuatu yang berkaitan dengan kondisi emosi dia lagi PMS atau apa, saya nggak pernah berpikir biasa aja. Kan pernah ya, saya pernah cerita belum? Saya pulang malam kajian, saya lapar banget tuh. Istri saya udah tidur. Sebenarnya bikinin Indomie telur dong. Istri saya bilang, Bi, kata Zaidul Akbar. Dibawa dokter Zaidul Akbar, ya elah. Ini Zaidul Akbar nggak tahu materi ini kali ya gitu. Indomie itu nggak bagus, Bi. Kalau tapi Abi lapar nih, ya udah Abi makan buah, kok nggak rimpang-rimpangan. Laper, saya bilang. Saya udah naik tuh tensinya, lapar gitu. Tapi jangan, soalnya kalau itu nggak bagus, apalagi malam-malam makan itu paling lama jam 8. Lapar, saya bilang. Di jam 11 deh. Akhirnya saya bilang, nanti kalau overweight gimana? Udahlah gitu, saya kesal tuh kan. Udah masak sendiri aja. Saya ke dapur, ternyata lemari nyimpen Indomie digembok sama dia. Makin gondok hati saya kan, kesel banget ini. Saya nggak mau Bu terperangkap dalam perasaan kesal, marah, karena sering para laki-laki menjadikan dalil ini untuk seolah-olah puas gitu. Barang siapa laki-laki yang tidur dalam keadaan marah maka istrinya dilaknat sampai pagi. Saya mah nggak pengen. Jadi kalau ada laki-laki malah senang dengan hadis ini, saya nggak mau. Lah, istri saya kan saya niatkan jadi teman saya sampai surga. Masa iya saya senang dilaknat? Nggak mau lah. Termasuk saya juga nggak pengen anak saya dilaknat sama Allah gara-gara durhaka sama saya. Makanya kenapa dilaknat? Karena saya nggak ridho. Makanya saya ikhlasin aja.
Saya nggak mau loh, masih ada peluang nih anak saya baik, ya udah ikhlasin. Termasuk ketika selesai gini, cara pandang gini, ya Allah, dia kan akan saya niatin hanya karena Indomie masuk neraka kan nggak selalu. Saya nggak pengen catatan sejarah dia nanti di akhirat kan gitu. Seorang wanita yaitu masuk neraka gara-gara Indomie gitu. Kalau Indomie tutup, saya bilang gara-gara itu. Kan ini kesalahan di saya, kenapa saya marah sama dia? Akhirnya saya lihat daftar kebaikannya di handphone saya, ada filenya, saya senyum-senyum tuh, senyum gitu. Tadi udah kesel banget tuh. Senyum Bu, banyak banget daftar kebaikan dari awal nikah. Insyaallah. Betul nih, saya mandang dia dalam keadaan lapar tuh Bu. Ya udahlah, kamu yang nyebelin, untung saya dalam hati gini, untung istri gitu, sabar gitu. Biasa, udah tidur ya. Dulu saya ingat saya itu belum ada GoFood Bu. Wah sekarang udah nggak bisa marah lagi, GoFood mah gampang tuh. Dulu belum ada tuh, makanya saya menilai biasa aja. Ya saya belum punya aplikasinya, orang udah punya, saya kan baru update. Ya sekarang udah tahu ya, karena udah punya aplikasinya 2 tahun belakangan, wah saya udah tahu deh cara update-nya gitu ya. Kalau dulu masih ngomel-ngomel kalau malam-malam nggak ada apa gitu ya. Kalau sekarang mah biarin istri nggak bikinin, tinggal pesen kan gitu ya. Ya saya bilang kenapa baru tahu udah GoFood ya dari sekarang. Dulu ngapain marah-marah kan gitu ya. Jadi cara saya adalah begitu. Jadi ketika saya memandang dia menyebalkan, saya selalu mengibaratkan dia seibarat setetes najis. Hari ini engkau mengotori diriku, tapi tersapu oleh samudra kebaikanmu. Air najis masuk ke air lebih di 2 kulah itu tidak berpengaruh, apalagi kalau samudra, saya bilang. Maka itu yang mempengaruhi. Cara pandang pertama, kenapa syukur itu mempengaruhi kondisi, karena dialah yang akan menjadi dasar kita mempengaruhi kenyamanan orang. Maka pribadi yang tidak suka bersyukur mempengaruhi juga ketidaknyamanan dalam rumah. Istri yang tak bersyukur buat suami, akhirnya pulang dia nggak dapat energi positif. Yang adalah pulang semakin dia merasa lelah. Kan dari suami pulang harusnya dalam kondisi dia di-charge energinya. Begitu dia kembali lagi ke dunia yang keras, persaingan, kompetisi, dia punya tenaga. Ini di luar dia dicaci maki bosnya, dia konflik sama teman kantornya. Pulang diprasangkai lagi, dicurigai lagi. Nggak ada orang positif. Anak juga gitu, dia mungkin dibully, dia mungkin ini, pulang harus dapat kehangatan, nggak dapat lagi, selalu. Jadi ketika kita nggak punya sifat syukur tuh begitu. Ini syukur dalam konteks kita memahami bagaimana relevansi dan ilmu parenting tuh nanti berkaitan dengan memandang dari sisi kebaikan. Setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya yang disebut insight tadi, sehingga dia selalu berucap untung aja. Tadi anaknya tidak ada, alhamdulillah kamu masih mau berjuang, alhamdulillah abang diberi kesempatan belajar lagi, ya tertinggal setahun, menjadi pelajaran buat abang, berarti jangan meremehkan ya, berarti abang bisa belajar lagi. Gak apa-apa, Umi senang karena abang jadi mau belajar. Alhamdulillah dengan kamu dikeluarin jadi ada kesempatan bunda untuk sering bersama kamu. Kamu dikeluarkan dari sekolah, mungkin bunda ditegur Allah supaya bisa membersaing kamu lebih sering. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memandang itu dari kacamata positif. Jadi tidak ada kalimat tapi atau sihnya, itu nggak ada. Dia memandang itu, dan itu mempengaruhi kondisi hati Bu. Hati kita jadi lapang, dan itulah awal dari kehidupan yang bahagia, yang makmur tadi. Ini yang pertama, syukur itu hati yang lapang. Kedua, syukur itu juga korelasikan kepada Allah. Bukanlah syukur kalau kita
menyandarkan itu kepada selain Allah. Karena ada orang yang dia bilang bersyukur tapi sebenarnya enggak. Alhamdulillah gue gitu loh. Alhamdulillah awalnya, tapi gue gitu loh. Alhamdulillahnya itu udah enggak memiliki makna lagi. Karena alhamdulillah itu benar-benar dia memuji Allah, bahkan dia menjauhkan dirinya. Masya Allah, misalnya Ustadz hebat banget ya, anaknya menjadi hafal Quran. Alhamdulillah saya. Alhamdulillahnya tuh udah sebut saya, udah tuh hilang tuh. Tapi kalau dia ini alhamdulillah, itu mah Allah aja yang berkehendak. Saya sih nggak tahu juga gimana, tapi Allah udah sebutin Allah aja. Allah. Kenapa? Ketika kita menyadari ada nikmat tapi lupa kembalikan kepada pemilik nikmat, maka tadi yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tuh murka terutama sama orang yang kufur nikmat, sebab dia itu diberikan banyak hal tapi dia melalaikan dari mana dia peroleh nikmat itu. Secara manusiawi aja kadang kita agak kesel sama orang nggak bisa ngucap terima kasih, ya. Allah lebih berhak marah, karena sejatinya kalau kita marah sama orang nggak berterima kasih, masih ada bentuk keakuan egois kita. Emang lu bener yang ngasih, semua kan dari Allah, sebenarnya gitu ya. Jadi kita tuh nggak berhak marah, walaupun secara manusiawi ada orang kita tolong nggak bilang makasih sama kita, secara manusia yang muncul ini orang nih nggak ada syukur banget gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh nggak punya hak, Bu. Kenapa? Yang kita berikan itu bukan punya kita sebenarnya, punya siapa? Allah. Tapi secara manusiawi kita punya perasaan itu. Allah punya rasa cemburu, termasuk ketika ada hambanya yang dia mengucapkan, tidak menyebutkan atau meninggikan dirinya padahal sudah ditolong oleh Allah, itulah dari kekufuran. Makanya hati-hati saat diuji dengan anak bermasalah. Kita tadi memandangnya jadi dipandang positif, tapi kadang-kadang saat diuji dengan anak berprestasi, justru di sini ujian paling berat. Muncullah penyakit sebut narcissistic parent. Narcissistic parent adalah alhamdulillah anak tuh udah berkali-kali belajar parenting dan ini paling praktis yang anak terapkan, menyebut diri kita walaupun dimulai dengan alhamdulillah tapi menyebutkan diri kita. Hati-hati demi memamerkan anak. Makanya saya itu termasuk yang takut, saya termasuk bilang ya Allah lindungi saya. Makanya kadang-kadang saya bilang jangan-jangan saya ini mendidik anak demi kepuasan batin saya sebagai yang orang sebut sebagai praktisi parenting. Dan anak-anak pun menyadari ini. Makanya pernah kan saya sampaikan di beberapa masjid itu, sering saya sampaikan dialog saya sama anak. Jadi anak saya pernah bilang gini, jadi anak Abi itu berat. Saya tuh sampai memandangnya dengan kacamata, ya kasihan, maksudnya apa bang? Ya jadi anak Abi itu berat. Soalnya aku nggak tahu aku ibadah karena Allah atau karena Abi gitu deh. Abi kan ustadz kata dia, ustadz parenting pula kata dia. Jadi kalau aku melakukan sesuatu, orang-orang kan bilang gini, masa anak ustadz Bente begitu? Itu berat loh Bu. Anak ustadz itu punya perasaan itu Bu, bukan hanya anak saya, semua anak ustadz. Masa anak ustadz begitu? Yang di sini yang suaminya ustadz itu harus mikirin tuh. Atau ibu di sini ada yang ustazah, masa anak ustazah begitu? Itu berat loh. Saya baru menyadari gitu. Karena jangan-jangan saya ngurus anak itu ada kepentingan saya,
Ada bahasa yang nggak sadar saya tanamkan, walaupun saya nggak pernah ngomong, tapi mungkin saja tertanam anak, jangan bikin malu abi. Tanpa sadar kita ngomong jangan bikin malu. Yang dijaga tuh harga diri kita, bukan haknya dia. Saya mikir aja. Makanya hati-hati. Mengandalkan bahwa kita punya ilmu lantas mengklaim bahwa keberhasilan itu karena kita, itulah bentuk kufur nikmat. Makanya nggak boleh mengklaim keberhasilan seolah-olah bahwa kitalah yang membuat anak itu sukses. Itulah yang dilakukan oleh Qarun. Kalimat Qarun yang populer apa Bu? Ada yang tahu? Surah Al-Qasas ayat 78. Qarun pernah berucap apa? Dan ini kalimat yang nggak sadar mungkin ada di kita. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku peroleh semua ini atas ilmu yang aku miliki. Tuh, Allah murka sama Qarun. Dia merasa dia bisa kaya karena ilmu bisnis yang dimiliki, manajemen bisnis yang dimiliki. Saya ini pakar bisnis. Aduh, kalau dihubungkan dengan keluarga ini, saya ini anak sebegini karena saya ilmu parenting yang saya miliki. Saya ini psikolog, saya ini seorang guru, saya ini seorang motivator, saya ini seorang trainer. Makanya anak saya bisa gitu. Hati-hati, yang ngomong kayak gini nih ditenggelamkan nanti sama Allah. Seperti Allah menghancurkan kekayaan dari dari Qarun, demikianlah orang-orang kayak gini. Makanya Bu ngeri, doain. Makanya saya nggak mau sebut Ustadz Benri pakar parenting, enggak. Jangan Bu, itu sama aja menjebloskan saya, hancur nanti saya takut. Maka saya bilang jangan, saya nggak mau sebut pakar. Nggak ada yang pakar dan parenting, ya itu semua kuasa Allah. Karena parenting itu bukan ilmu yang jadi, nggak ada ini khususnya, nggak ada. Saya bilang praktisi lebih nyaman bagi saya, atau pemerhati, nggak apa-apa. Karena nggak ada jaminan anak saya aja soal itu, nggak ada. Ini saya ngomong gini bukan rasa takut saya aja. Saya berucap ya Allah, nggak bukan karena aku ya Allah, karena Engkau. Takut saya, takut banget kalau gara-gara saya mengklaim. Makanya ada zikir yang selalu saya baca dan saya yakin ibu-ibu udah baca semua. Ini zikir untuk menyelamatkan diri dari perasaan sombong, kufur terhadap nikmat Allah. Zikir yang akan membuat kita sadar semua ini bukan karena kita, tapi karena, pernah baca nggak? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi torfata ain. Wahai yang hidup, yang berdiri sendiri, perbaikilah urusanku dalam segala urusan, dan jangan kau sandarkan kesuksesan terhadap diriku meskipun torfata ain, sekejap mata itu, sekilas doang Bu, sekilas aja itu bahaya, apalagi berterus-terusan. Gua gitu loh, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi tolong saya ya, juga kita semua, nggak ada yang hebat dalam mengasuh anak tuh, nggak ada. Allah yang berkuasa. Yang jelas kita cuman ingin belajar perbaiki diri, sehingga menyandarkan itu dari Allah, itulah bentuk syukur kita. Sehingga kalau anak tidak dapat hidayah, kita udah perbaiki karena Allah tidak berkehendak aja. Saya udah lakukan semua teori-teori yang nggak ada. Ya kalau kembalikan konsep syukur adalah karena Allah nggak berkehendak, syukuri aja. Yang penting saya sudah lakukan. Yang bikin kita stres apa? Kenapa kita stres dalam ngurus anak? Karena kita mengandalkan hasil, seolah-olah kita punya otoritas terhadap hasil. Itu kan bikin stres. Emang ada yang bisa menjamin bahwa dengan pola ini hasilnya ini? Ada yang bisa menjamin? Nggak ada. Hasil itu haknya Allah. Makanya Allah tidak menyuruh kita berhasil.
Sehingga terminologi harus berhasil itu nggak ada. Makanya jangan nonton Dora, berhasil. Jadi ibu dipaksa berhasil. Nggak harus berhasil, yang penting tepat, yang penting sesuai, yang penting benar. Makanya konsep Quran itu perintah Allah adalah qaulan sadida. Dan ini saya luruskan, qaulan sadida maknanya adalah perkataan yang benar, bukan perkataan yang efektif. Sebab hari ini orang tua mikirnya komunikasi itu efektif, bukan benar dulu. Sehingga kalau efektif yang dipikirin berhasilnya. Kan efektif itu kan berefek, berhasil. Padahal konsep Quran bukan komunikasi berhasil. Qaulan sadida maknanya perkataan itu komunikasi yang benar dulu. Benar, jujur, mustaqiman, la iwijaj wala inhiraf, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sehingga kalau qaulan sadida yang ibu praktekkan, yang penting benar dulu. Kalau berhasil, kalau efektif harus berhasil. Sehingga ibu mencari cara biar berhasil walaupun nggak benar. Ya, pernah saya contohkan kan, ada yang komunikasi cara agar anak tidak kecanduan handphone. Saat dia tidur, pas ambil spidol, oleskan di bawah matanya, itu digoresin hitam, begitu tuh. Nah setelah dia bangun, pasang cermin yang gede. Begitu dia bangun, ngeliat matanya, kok mataku begini sih ma? Langsung kita bilang gara-gara main gadget. Orang kalau main gadget sering-sering matanya bengkak, nanti buta loh. Main gadget nggak mau, bener ya. Mau main lagi nggak mau, nanti buta. Iya nggak mau. Jadi nggak mau main gadget. Nah, alhamdulillah berhasil nggak? Berhasil dari kacamata itu, tapi dia berdusta. Makanya jangan konsep berhasil yang kita kembangkan, tapi benar dulu. Kalau benar tapi nggak berhasil, maka itu udah otoritas Allah. Makanya Nabi Muhammad udah dakwah ke pamannya udah bener, tapi pamannya nggak masuk hidayah juga, ya sudah, itu otoritas Allah. Makanya Nabi Nuh udah dakwah ke anaknya udah bener tuh, anaknya disambutkan ya bunaya, udah bener itu, tapi anaknya masih kafir juga, ya udah, hak Allah. Sehingga yang benar yang diminta ya Allah itu bukan berhasil. Wa quli malu fasallallahu malakum rasulullah wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, usaha aja. Biarin hasil itu urusan Allah, usaha aja. Yang penting usahanya bener. Ketika udah kembalikan ke Allah. Jadi bukan yang penting berhasil. Kalau berhasil tadi, dan kalau berhasil bisa tepuk dada, itulah penyakitnya. Saya akhirnya yang penting harus berhasil. Jangan sombong. Nah, di antara wujud kita tidak sombong, wujud dari kita rasa syukur dalam apapun, maka doa adalah wujud syukurnya kita. Doa itulah inti dari pengasuhan yang sering diremehkan. Doa itulah yang harusnya kita sering sampaikan ke anak kita. Tapi banyak di antara kita malas berdoa, lagi-lagi karena merasa punya modal. Saya sering katakan, ada salah satu santri saya, salah satu alumni pesantren yang pernah dia komplain, ya, pernah dengarkan ceritanya. Dia suatu hari waktu ketemu sama saya, dia cuma nanya, Ustadz kenal saya enggak? Oh iya, kamu saya ingat, alhamdulillah, karena dia terkenal di angkatannya. Terus dia bilang, Ustadz kenal Fulanah enggak? Nama temannya dia. Iya, masih ingat, karena kalian bersaing kan zaman dulu tuh dan kamu selalu menang. Dia senyum. Terus dia nanya polos, Ustadz, saya sama Fulana kan cakepan saya ya, gitu. Saya bingung maksudnya apa nih. Dan saya kan lebih pinter dari dia ya. Terus dia, ada apa nih? Maksud pertanyaan kamu tuh apa? Saya tuh hanya heran aja Ustadz. Fulana baru lulus sama masih 2 tahun yang lalu, langsung dapat jodohnya. Jodohnya tuh ganteng, keren, pokoknya ikhwan idaman banget lah, hafiz Quran. Saya itu udah lulus 2 tahun tapi nggak dapat jodoh juga sesuai yang saya mau. Kenapa ya Ustadz?
Saya langsung ajak ngobrol dia, walaupun dalam hal ini saya cuman ingin mengingatkan dia tentang kuasa Allah. Saya bilang duduk sebentar. Kamu tahu nggak kira-kira bedanya kamu sama dia? Dia diam aja. Kalau menurut saya nih, kamu pikirin deh, saya bilang. Bedanya kamu dia, jangan-jangan dia yang di bawah kamu, yang dianggap nggak pinter, dianggap mungkin nggak cantik, lebih sering berdoa dibandingkan kamu. Karena kadang resiko orang cakep dan pinter kayak kamu males berdoa, ngandelin modal. Kan gue cakep, kan gue pinter, masa nggak ada yang mau? Demikianlah kita, kan gue guru, masa ngenurunin anak kayak gini nggak bisa. Lah kan gue psikolog, lah kan gue praktisi parenting, gue penulis buku loh. Lah kan gue ini, gue guru TK, gue ini. Jadi ngerasa gue atau saya ini adalah udah biasa punya ilmu, doanya nggak pernah. Sombong, ngandelin bahwa kita doa. Siapa sih yang bisa ngubah anak? Allah. Yang bisa ngubah anak Allah. Ini kita malas doa. Makanya doa itulah yang mengantarkan orang pada tujuan. Yang kita pandang remeh, tahu-tahu berhasil. Karena Allah izinkan di atas doanya. Doa itu mengantarkan. Kenapa? Karena doa itu ibarat kayuhan sepeda. Sementara harapan kita sama anak ibarat jarak tempuhnya. Siapa yang sering mengayuh sampai ke tujuan? Sayangnya kita sedikit mengayuh. Dari Cibubur ini sampai Bogor katakanlah sekitar 100.000 kayuhan. Baru 50.000 kita mengayuh sampai Citayam langsung komplain, kayaknya nggak nyampe-nyampe. Bukan nggak nyampe, kitanya kurang mengayuh. Kalau kita ngayuh terus sampai juga Bogor. Nah kita ini kurang mengayuh alias kurang berdoa. Dan sebagian besar orang kurang berdoa bisa jadi mereka merasa bangga dengan ilmunya, punya modal gua. Itulah sifat kufur. Nggak bersyukur, merasa saya masa harus minta Allah juga. Inilah buruknya, justru minta kepada Allah. Tanda kita bersyukur, apa yang baik kita minta ditambahkan, apa yang kurang kita minta supaya ditutupi kurangan dan berikan kebaikan. Itu tanda kita bersyukur. Maka jangan sampai malas berdoa. Hapuslah semua modal-modal kita di hadapan Allah. Nggak ada artinya tuh modal-modal itu, nggak ada artinya. Minta sama Allah, rendahkan diri kita. Dan itulah sebaik-baiknya ilmu parenting yang diajarkan oleh Nabi. Karena sekarang parenting banyak metodenya, lupa doa. Sehingga kalau ada yang bilang, Ustadz saya bingung, orang tua zaman dulu tuh kadang nggak ilmu parenting, anaknya sukses-sukses. Saya jawabnya simpel, karena bisa jadi mereka tahu nggak punya modal mendidik anak, mereka sering berdoa. Sebagaimana Ibrahim tahu nggak punya kesempatan untuk didik anaknya, sering berdoa. Kita ngerasa udah sering ikut kajian parenting, udah sering duduk di majelis parenting, udah sering bersama anak, kita males doa. Doa minta sering diulang-ulang kayak ngayuh, sering, semakin sering semakin sampai. Sehingga ibu sering saya katakan, segabut-gabutnya ibu, tahu gabut ya? Kalau ibu lagi gabut, lagi bengong, jangan bikin konten di TikTok, bikin konten di IG, enggak, ntar aja ibu banyakin doa aja. Lagi nunggu ustadz belum datang juga, ya Allah, ya Allah, jadikanlah anakku ya Allah, bantulah dia ya Allah supaya jadi hafiz Quran ya Allah, bantu anakku biar bisa menghilangkan amarahnya, gampang marah, bantulah, gitu terus minta, seringin. Dan itulah bentuk syukur dan bentuk yang lain. Syukur dan bentuk lain adalah ketika kita menyerahkan kepada Allah atas apa yang hari ini kita peroleh dan kita meminta bantuan Allah. Sehingga syukur itu bukan semata-mata ucapan alhamdulillah. Terlalu rendah, bukan terlalu rendah, terlalu remeh kalau kita mengucapkan sekedar alhamdulillah. Sebab ada yang alhamdulillah hatinya tetap gak lapang, hatinya tetap sombong, tanda dia belum sempurna bersyukur.
Alhamdulillah tidak pakai sih, tidak pakai alhamdulillah tapi, tidak ada kata tapi dalam syukur. Yang kedua, alhamdulillah tak boleh menyebut dirinya sendiri. Alhamdulillah itu cukup Allah. Alhamdu, ya, dipakai alif lam dari kata hamdu itu artinya dia terfokus, pujian itu semata-mata hanya lillah, nggak ada yang lain. Jangan puji saya, jangan puji yang lain, jangan puji Allah yang kita puji. Itulah yang dimaksud dengan syukur dalam kehidupan kita menjalani kehidupan rumah tangga. Aku qouli hadza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.